Kalau dari Kak Fenita, tipsnya apa nih supaya menghadapi seorang Arie Untung kan kayaknya sangat bervariasi ya hidupnya ya. Tipsnya apa nih supaya adem ayem yang baru nikah kan pingin tahu. Dokter apa kabar, saya sakit ini gimana dok? Nggak ada berhentinya jedanya. Gitu. Mau cebong lu ya? Oh iya. Iya loh, apa bukan energi, antusias karena panik, lebih ke panik. Penyakitnya apa? Dok, itu saya itu ada sampai berapa? Hampir 2 minggu isolasi diri. Mulai nonton nggak MTV zaman dulu? pernah sih sekilas gitu. Masih muda banget. Sekarang berapa tahun? Umur saya, atau gimana? Umur saya 28, nanti April 29. Berarti MTV berarti dia Gak umur pernah berapa nonton sih? sih, cuman ya tahu-tahu aja gitu. Udah nggak ada. Itu kan sekitar 17 tahun yang lalu. Iya. 10 tahun. Iya. Ini sesepuh banget ini bener. Oh gitu. 10 tahun ya, kita juga masih 15 tahun sih saat itu juga. Anda jangan mudahkan diri. Habis itu lanjut lagi jadi MC TV gitu ya? Nah, dari situ mulai setelah keluar dari MTV mulai ya merambah jadi host TV dari sejak itu. MTV itu 2000. Pernah nggak sih diremehkan gitu kan sampai petinggi gitu di TV misalnya? Oh, kalau Anda itu tidak cocok di depan kamera, Anda di belakang aja gitu. Wah, itu sih banyak kayak gitu. Jadi ibaratnya dulu waktu menang MTV VJ-Han itu, ternyata MTV memang acara pertama yang waktu diinstal sebagai konten lokal adalah MTV Salam Dangdut gitu. Kebetulan pas kita menang gitu, ya ada juga haters-haters yang ngomong, ya terang aja, yang kan banyak yang sayangan itu layangannya bule-bule gitu, bule-bule gitu Oh iya kan. benar, itu yang biasanya. Oh, blasteran gitu. Masih MTV mukanya utusan daerah begini gitu kan. Gitu. Terang aja orang mau bawain musik dangdut gitu kan gitu. Padahal musik dangdut juga musik lokal yang bisa dibilang membanggakan kan sebenarnya. Nah, akhirnya justru pada saat itu bawain Salam Dangdut jadi rating share tertinggi di Asia. Ya karena kan penduduk terbanyak Indonesia dan saat itu pop sama dangdut banyak kan yang dengerin dangdut saat itu kan. Iya. Cuma brandnya memang MTV, jadi sesuatu secara image MTV yang biasanya mainnya tuh di musik pop atau mungkin rap atau whatever gitu, ini sesuatu yang baru bagi mereka di Asia gini, bahwa sebenarnya secara image beda banget nih, tapi secara market bisnis berjalan nih, bagus di sini gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu di antara yang bule kok saya yang menang waktu itu kan gitu Ternyata kan. nggak diprediksi juga ya, unpredictable ya Kak Ari ya. Walaupun diremehkan, dijatuhkan, tapi tetap jiwanya membara gitu ya. Kalau jadi ibaratnya kan dulu emang udah nothing tulus ya. Jadi ibaratnya waktu sebelum di situ kan saya tuh jadi reporternya acara pesta waktu itu kan. Syutingnya tuh tempat-tempat yang nggak enak gitu, tempat pembuangan sampah, pemotongan hewan segala macam, kayak reporter lah gitu jatuhnya. Kemudian itu syuting bisa sehari tayang cuma 3 menit, bahkan mungkin 1,5 menit. Jadi seharian itu cuma tayang segitu, dan menurutku ya aku ngelakuin itu bukan nyari duit, saat itu emang suka gitu ngelakuin passion itu, ya? passion kan. Kemudian kan dapat beasiswa ke Prancis waktu itu di tahun 99. Nah, di situ pas berangkat itu kan dapatnya dari radio, gara-gara radio ada acara kedutaan Prancis nggak ada yang ngambil gitu kan. Aku ngambil, jadi aku aja bawain gitu, nggak taunya impactnya jadi bagus. Aku dapat rewardnya belajar di sana gitu. Pas lagi belajar di sana, sebenarnya berarti ketika dikirim ke sana untuk beasiswanya kan yang pesta masih ditinggal. Aku juga nggak mau kehilangan itu. Waduh, lagi kerjaan aku suka itu tapi diberangkatin gimana nih? Akhirnya nego sama TV-nya, aku berangkat, aku pulang bawa liputan, gak usah bayar gitu. Jadi ya beli handycam di sana gitu, uang jajan, uang makan dipakai buat beli handycam. Jadi sana berhemat, kita makan beras. Di sana kebetulan banget kedarurat lagi pas habis meninggalnya Lady Diana. Jadi itu bener-bener asli langsung liputan di tempat gitu. Pakai handycam masih 8 mm zaman dulu tuh. Ya, gitu kan. Ya udahlah, bagus itu momennya. Kemudian berlanjut sampai Jakarta pas VJ-Han. Jadi kayaknya stepnya kayak disediain gitu waktunya. Oke, kalau Kak Fenita sendiri lahir itu langsung jadi MC atau gimana? Apa memang cita-cita dari kecil tuh pingin jadi MC, pembawa acara? Kan suami istri nih pembawa acara nih, passionnya ya gimana nih? Kalau dulu memang kayaknya tuh kalau orang yang terjun di entertainment dari kecilnya mau udah kelihatan lah ya niatnya tuh kemana gitu. Dan dulu emang kalau orang-orang tuh ditanya kita mau jadi apa gitu, ada yang mau jadi presiden, dokter, apa? Aku tuh pengen jadi artis gitu. Pengen jadi artis gitu. Jadi dari kecil itu pun aku suka ngisi nyanyi, misalnya kayak di acara kawinan keluarga. Oh, berarti bisa nyanyi dong ya? Nggak tahu sekarang suara pun Itu merendah Saudara tapi aku juga bagus lagi, pasti. Mimi, kok dulu pas waktu kecil kayak suaranya bagus banget, kenapa sekarang jadi gitu ya? Iya, nggak tahu juga kenapa. Tapi menurutku suaranya bagus, karena kalau pagi-pagi siang-siang itu aku bisa tahu kalau ini ternyata udah ada mataharinya gitu kan. Biar habis subuh suruh kan kita tidur lagi kan. Tapi ini udah jam sekolah anak gitu, tahu kenapa? Wah, kira-kira dari bawah nih. Oh, jam 9 ini berarti nih, gitu tahu. Nah, itu
Kedengeran kan di atas ke bawah, kedengeran loh suaranya. Harus melengking mungkin supaya kedengeran. Iya, kan? harus melengking. Oke. Terus Gitu, gimana Kak? jadi dari kecil tuh terus emang pas SD tuh mama udah suka ngikutin kayak kalau dulu kan ada lomba peragaan busana gitu-gitu kan. Jadi model-model ya udah jadi dari SD terus lanjut SMP, SMA tuh aku sering ikutan model lah gitu kan. Jadi ikutan ke satu agensi. Nah, terus ngerasa pas SMA kayaknya kalau misalnya dari kecil kan udah di Palembang gitu kan. Aduh kayaknya pengen nyoba lah bener-bener yang challenge lagi apa. Ya udahlah ke Jakarta karena mikirnya kalau Jakarta tuh kan tempatnya dunia hiburan gitu, entertainment kan semuanya berpusat di Jakarta. Ya udah akhirnya di situ. Nah, tapi kadarullah pas waktu aku pindah ke Jakarta itu kan lagi mau ngurus kuliah-kuliah tuh. Nah, aku tuh telat ngurus karena kan harusnya mau udah dari pas udah kelulusan tuh langsung pilih universitas apa segala macam. Nah, aku tuh telat. Nah, telat terus akhirnya ya udah deh kalau gitu aku coba ikutan les-les aja. Awalnya mau les model lagi kan karena emang lebih ke fashion waktu itu. Nah, tapi ternyata pas waktu di situ nggak dapat, telat juga. Jadi gelombangnya tuh udah lewat lah gitu kan. Adanya sekolah presenter. Ya udah karena dulu pas SMA aku juga sempet jadi penyiar radio. Ya udah deh coba ke presenter aja. Nah, dan disitulah ketemu juga sama Mas Ari. Wah, ini Makanya dia nggak ada yang lika-likunya. tahu ya, jodoh tuh ya. Jadi pas di situ Mas Ari tuh jadi guru tamu. Oh, jadi kayak senior junior gitu ya? Enggak, dia lebih ke guru malahan. Waduh, Anda senyum-senyum aja Kak. Gimana pas ketemu nih? Iya, pas ketemu dia tuh duduknya paling depan antara merhatiin apa nggak ngerti. Iya, pokoknya pas ngeliat gitu, ngeliatnya gini. Gitu kan? Dia ngerti apa enggak sebenarnya gitu. Soalnya dia pikir aku tuh Ari Tulang, nggak tahu nih. Kan kalau MTV itu cuma adanya di parabola. Ngerasa nggak sih seperti iya. parabola? Nggak nyampe Palembang. Nggak nyampe Palembang. Link agak-agak terputus karena kita penuh dengan masalah ya. Tapi Ya, namanya hidup. jadi singkatnya nih gimana nih pas udah ketemu tetap-tetapan gitu kan? Apakah langsung ngelamar atau gimana nih Kak Ari? Karena pengen tahu nih kita cintanya antara berdua. Dulu ya, dulu tuh. Dia juga masih pacaran sama siapa? Kalau itu nggak ketemu berapa lama abis itu. Iya. Minta nomor telepon. Tapi masih di tahun yang sama ya? Iya. Masih di tahun yang sama. Ya, minta teleponnya Mimi ke koordinator itu yang apa namanya siapa? Feni, ada teleponnya nggak? Udah kasih. Feni. Feni. Oh Feni, ada teleponnya nggak? Kenapa? Anaknya kayaknya matanya nanar. Gitu. Dia nggak ngerti gitu. Kenapa bisa pengen tahu? Kenapa ini kenapa? Aja alasan aja, emang udah naksir. Oh, Dari berarti- pandangan pertama. Salah, keputusan daerah kok. Dia udah naksir aja cuma thanksin ngomongnya. Akhirnya gimana nih bisa jadi nih? Cari-cari teman. Jadi pas lagi minta nomor telepon, dikasih nomor telepon yang namanya Feni, salah orang. Jadi kita udah banyak komunikasi, nggak taunya orangnya bukan dia. Ketemu lagi ada event, ditanya segala macam, apa kabar temen gue yang ini? Yang mana ya? Ngerti dia, yang ngomongin apaan? Kita sombong ya asli gitu kan. Tanya ini, namanya siapa? Feni. Kemudian kita SMS, nggak dijawab juga sama dia kan? Kan jual mahal. Udah benar nomornya kan? Ya itu udah benar. Tapi yang waktu yang nomor yang pertama, kita SMS lagi, boleh ada kecanggungan. Soalnya ternyata dia nggak ngerti kita ketemu di mana, ngapain dia nggak tahu. Kayaknya beda orang nih. Curiga nih kan. Akhirnya dia nemenin sepupunya casting di MTV. MTV pas banget ketemunya malah di MTV. Nah pas di situ dia langsung manggil aku, langsung minta nomor telepon. Tepat. Nah zaman dulu tuh belum ada BBM, belum ada WhatsApp, jadi belum ada SMS kan. Nah kalau orangnya udah pernah SMS kita dulu kan ada historinya kan, rekornya kan. Jadi pas waktu dia SMS, loh kok udah pernah SMS sebelumnya. Nah itu dia ternyata dia pernah SMS yang nggak aku balas karena dia gini, hai ini benar nomornya Venita. Ini aku Ari yang tadi ketemu. Kalau misalnya bukan Venita nggak usah dibalas juga nggak apa-apa. Ya orang apaan? Saya lagi salah juga kan. Soalnya Awal kan. Oh, ketemu nih gitu. Iya, SMS-nya gitu. Ya kan aku sebagai cewek juga, siapa sih? Aku juga gak kenal sama lu gitu. soalnya di awal dia waktu diajak ngobrol, aku merasanya sombong banget. Dia kan diajak ngobrol kayak sosok nggak ngerti gitu kan. Baru pas gitu sosok ceria segala macam, kok beda. Dia beda nggak tahu emang beda orang. Ini karena tapi cinta itu ya jadi ya. Enggak, aku juga even nggak tahu itu Ari-Arinya Mas Ari. Jadi ya namanya kita cewek gitu ya, misalnya ada SMS kan nggak langsung kita istilahnya kegatalan langsung balas Karena udah gatel ya, baru gatel ya. Jadi ya udah, karena aku ngerasa nggak perlu lah kalau misalnya cowok cuma buat SMS doang. Akhirnya apa yang membuat Kak Ari ini mau menikahi seorang Kak
sampai nikah nih? Mungkin pakai pesugihan dia. Maksudnya gini, pergaulan di Jakarta, wah, aku tuh kan udah tahu ya gitu, udah lama dia kayaknya memang iya baru datang dari Palembang lah. Gitu. Kayak gampang dibohongin ya. Ya gitu lah. Terus orangnya juga waktu itu main polos-polos aja, lurus aja, nggak kebanyakan intrik gitu loh. Udah capek gitu, dari dulu punya hubungan ada intrik-intrik gitu. Itu tantangan hidupnya berat ya Pak. Jadi dia orangnya kebetulan ya kalau emang dia suka polos gitu, iya atau enggak gitu doang gitu, simpel itu gitu. Ibaratnya nggak suka ngomong, nggak sependapat ngomong gitu. Kadang-kadang kita diskusi melulu, kadang-kadang suka beda pendapat. Nah tapi itu kan challenging gitu. Tapi kemudian sisi lain nyokap pertama kali kenal dia langsung seret. Nah itu tuh pesugihan dari sini. Dia di nyokap. Oke, itu dia nih. Sekarang saya mau tanya tips happy-happynya ala Kak Fenita dan Kak Ari nih. Iya, tipsnya sih dekat sama Sang Pencipta kita sih. Karena apapun itu bahagia, sedih atau segala macam itu kan Allah yang kasih ke kita gitu. Jadi ya udah kita tinggal lillahi ta'ala aja gitu, apa yang dikasih kita jalani. Kalau Kak Ari, tips positive thinking, tips Tips bahagia. positive thinking, kita jangan negative thinking ya maksudnya ya kan? Iya, Positive thinking ya itu tadi ibaratnya. Sama-sama dapat ketawa. Simpel banget sih, saya juga bisa kalau gitu enak ya. Ya benar, jadi ibaratnya gini, kita tuh suka capek itu kalau kita mikirin sesuatu yang urusannya Jelek-jelek juga gitu ya. yang jelek-jelek, mikir sesuatu yang mestinya nggak mesti kita pikirin gitu kan. Banyak orang takut misalnya kalau nanti pendapat orang gimana gitu kan, maksudnya ya mikirin takut pendapat orang, nyenengin hati orang lain apa segala macam. Maksudnya level kebahagiaan itu ada di orang lain bukan di diri sendiri kan. Nah kalau kita dekat sama Allah misalnya nih gitu, ketika udah mulai belajar jadi tahu gitu bahwa semua itu udah diatur satu. Jadi ibaratnya gini, saya ada rekan saya atau teman saya ini pekerjaannya sama nih, misalnya nih kerjaan kita sama, bisnis kita sama gitu. Tiba-tiba dia suksesan untung besarnya dia nggak akan berefek jadi aku jadi rugi, enggak. Aku untung nggak ngefek dia jadi rugi karena semua udah diatur jelas kok gitu. Siapa yang lebih bekerja keras, siapa tahu akan dilebihkan. Tapi bekerja keras kadang-kadang juga belum tentu rezekinya lebih besar karena olahnya Allah yang punya. Ya tugas kita cuma ikhtiar. Jadi pada saat ada orang lain lebih hebat segala macam, dia emang rezekinya kayak gitu. Tapi kita juga dikasih di tempat lain yang bagus kok gitu. Waduh, keren banget. Ada lagi? Pasti ya kita positif tingginya sama Allah sih sebenarnya. Iya betul, Gitu. spiritual question ya. Terus tips supaya karirnya bersinar terus nih sampai sekarang, kan udah sesepuh ya, udah sampai sekarang kayaknya segini aja. Orang tadi aja mudanya gitu. Terus ini tahu nggak acara pesta namanya? Nggak tahu juga. MTV juga ya cuma tahu aja ada Tahu MTV. aja gitu. Sebenarnya jauh banget saat generasi balita nonton gitu, tapi kok segini aja gitu, nggak ubah Wah, kan? balita sih kita lagi balita juga kemarin. Ngarepnya. Tipsnya nih supaya karirnya bagus, bersinar. Biar dan karir sukses. bersinar itu gampang banget sebenarnya. Cari yang ada orang lighting. Pasti itu di acara itu banyak sinarnya. Lampu Pak. Ada lagi yang kedua. Karir biar bersinar sih sebenarnya itu dia konsep bersinar atau suksesnya itu apa dulu gitu kan. Hidup itu presentasi ya sebenarnya kan. Kalau penyanyi presentasi sama penonton, dokter presentasi sama pasien, pemerintah presentasi sama rakyat gitu. Ibaratnya semua itu presentasi. Nah kalau kita nggak hidup presentasi sama Allah, jadi kadang-kadang kalau standar suksesnya adalah bagaimana dilulukan manusia, kita pasti akan nyesel karena pasti ujung-ujungnya tiap waktu ada orangnya, tiap orang ada waktunya kan. Ya kita kembalikan ke sana, kita nggak akan pernah merasa redup sih karena hubungan kita eksklusif gitu misalnya sama Allah. Jadi ibaratnya pada saat kita dikasih sinar ya kita menikmatinya, pada saat kita misalnya secara pandangan manusia nggak mendapat sinar pun, saya rasa hubungan sinar saya sama Allah masih jalan-jalan. Oke nih teman-teman, ini yang membuat saya tertarik sama dua pasangan ini, seorang Kak Fenita, Kak Ari. Dari saya kecil nonton infotainment yang ada Kak Fenitanya, aduh ini perempuan kayaknya orang positif gitu ya. Ngomongin tapi sekarang sudah hijrah, masya Allah. Dan yang buat saya senang itu adalah mereka tuh punya positive vibes. Tahu positive vibes kan? Ya betul. Aura positif. Gara-gara pohon-pohonan di rumah bukan? Mungkin karena pohon-pohonan juga ya. Nah itu nular teman-teman, positive vibes itu ya. Jadi bikin imun semakin naik. Ini namanya dalam segi kesehatan itu hormon stres. Jadi hormon stres itu ada adrenalin yang bikin tekanan darah jadi naik. Kalau misalnya marah gitu kan. Pernah marah nggak Kak Ari? Marahin Kak Fenita nggak? Oh, nggak usah ditanya. Aduh, gimana? Nggak usah ditanya. Apalagi dia nanya dia juga marah apa enggak? Bisa dikontrol lah ya pasti ya. Nah itu sangat-sangat meredakan hormon stres nih kalau kita punya rasa syukur, apalagi yang punya spiritual question yang bagus ya. Dan juga mereka ini sangat antusias banget yang namanya hijrah, mendekati ke jalannya. Kok
ngeliatnya kayak gitu banget sih. Ini juga lagi menerjemahkan ya. Itu dia yang buat saya semakin, aduh kayaknya saya harus mengulik-ngulik ilmu dari mereka berdua. Gitu. Pesan-pesan buat sibling, buat subscriber. Siblings ini sedang mensubscribe akun yang benar nih. Karena beliau ini salah satu tempat saya selalu curhat, apalagi ada info kesehatan. Selain nanya kalau lagi ada gejala ya, juga kadang-kadang ya diskusi juga. Misalnya contoh masalah vaksin kita diskusi gitu, masalah COVID diskusi gitu ya gitu. Benar. Jadi kalau orang tuh yang semakin tinggi ilmunya itu malah selalu pengen sharing apa yang dia punya gitu. Itu yang hebatnya. Karena ketika terus memberikan ilmu kan dia sadar banget bahwa ilmu yang dikasih itu kan amal jariyahnya beliau gitu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan nih akunnya beliau ini makin banyak yang subscribe gitu ya, makin besar lagi manfaat yang disebar, dan kita pun juga tetap senang gitu bisa konsultasi terus jadinya kan. Makin dekat oke, nanya ke siapa? Ke Dokter Cindy. Oke, terima kasih Kak Ariel dan Melita. Sama-sama. Jamu saya dan Tim makan bakso tadi ya. Oh, iya. Terus terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.